Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahilla alaina Ramadan bil imani wal Islam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah tak terasa kita Allah berikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul ghufran. Umat muslim di seluruh dunia setiap bulan Ramadan melaksanakan sebuah fariidah min faraidil Islam, sebuah syariat yang Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam. Allah dengan tegas mengatakan di ayat yang mudah-mudahan kita udah semakin hafal dan dapat merenungi dan mentadabburinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan adalah sebuah ibadah yang spesial, sebuah ibadah yang khusus, sebuah ibadah yang dulu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi tahun kedua Hijriyah di kota Madinah. Setelah hijrah dari Mekah kota Madinah di tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah syariatkan di bulan Sya'ban untuk puasa Ramadan dan seluruh umat Islam. Kemudian setelah itu menjadi syariat bagi kita sampai detik ini. Ramadan adalah sebuah puasa yang bukan sebentar. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, dah lama loh waktunya tersebut, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, padahal sebulan, tapi disebutnya cuman ayyamam ma'dudat, untuk memberikan pesan kepada kita, ayo semangat, ayo manfaatkan, ayo gunakan, ayo optimalkan, karena Ramadan ini adalah waktu yang ayyamam ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang khusus ini buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Bagaimana dahulu ketika awal Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi tantangannya dari pihak eksternal sampai disyariatkan ibadah perang untuk membela diri, dan itu di bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan dijalani Rasulullah SAW semasa hidupnya. Ada yang mengatakan 9 kali, ada yang mengatakan 8 kali. Ini adalah syariat yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya, puasa-puasanya itu hanya sebatas mungkin 1 hari, 2 hari. Yaum Asyura disebutkan dalam riwayat, tapi Ramadan 1 bulan penuh, dan 1 bulan masih disebutkan dengan ayyamam ma'dudat, bilangan-bilangan hari-hari yang terhitung untuk menggambarkan bahwasanya waktunya itu begitu cepat. Nggak terasa sekarang kita mau Ramadan lagi, sekarang kita udah masuk ke Ramadan lagi, seolah-olah baru kemarin. Nggak terasa kita kembali bertemu melalui media ini untuk saling mengingatkan, memberikan spirit Ramadan, sehingga Allah menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang berkualitas. Kenapa kita harus puasa Ramadan? Pertama adalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ramadan adalah sebuah sarana, sebuah proses, sebuah ritual yang begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, begitu rahmatnya Allah kepada kita hamba-hambanya, dijadikan sebuah ibadah yang ternyata dalam keterangan disebutkan seluruh makhluk hidup itu di dalam siklus kehidupannya itu berpuasa. Ada hewan-hewan yang dia harus berpuasa, ada mungkin tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang dipahami juga itu berpuasa. Manusia dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu diriwayatkan juga berpuasa. Nabi Allah Daud alaihissalam puasa 1 hari dan off 1 hari, dan juga nabi-nabi yang lainnya alaihimussalatu wassalam. Sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat ini, puasa ini disyariatkan, ditetapkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mungkin waktunya apakah di bulan Ramadan atau tidak, wallahu alam, bisa jadi di bulan Ramadan atau bisa jadi di waktu lainnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan kepadanya berpuasa di bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya. Ramadan disebutkan juga melalui arti bahasanya adalah pembakaran. Bagaimana dengan itu? Kita berharap sebagaimana bisa jadi dalam perspektif kesehatan ada hal-hal yang kurang baik dalam tubuh kita di bulan Ramadan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan, dan tentunya yang kita berharap juga bagaimana hati kita, bagaimana sanubari kita, bagaimana rohani kita dengan ibadah yang sangat unik rahasia tersebut Allah bersihkan, Allah jaga dari kotoran-kotoran. Allahumma aj'al Ramadana khairin, ya baghiyal khairi qsir, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Ramadan adalah saat dimana orang-orang yang ingin kebaikan, ayo inilah waktunya, aqbil. Wahai orang-orang yang di dalam dirinya ada pikiran-pikiran yang keburukan, atau kita yang masih pernah terus bermaksiat, maka sekaranglah kesempatan, aqsir, stop, sudahi, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang sekarang kita laksanakan atau yang baru awal ini, di awal ini perlu kita optimalkan, karena tadi dia adalah ayyam ma'dudat, cepat waktu tersebut. Maka tips-tips yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ataupun nasihat yang disampaikan, ataupun bagaimana teladan Rasulullah SAW, yang semuanya itu menjadi bekal bagaimana kita jadikan sebagai sarana ataupun modal kita untuk mengisi Ramadan tersebut. Benar, orang di bulan Ramadan puasa, tapi jangan sampai ketika berbuka puasa kita lupa diri. Sebagaimana yang banyak mungkin kelihatan, hati-hati. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sahur dan berbukanya, sebutkan riwayatnya cuma kurma. Kurma untuk menggambarkan kesederhanaan, untuk menggambarkan bahwasanya Ramadan tersebut memiliki bekas, memiliki pengaruh di dalam pola hidup kita, pola makan kita, pola konsumsi kita. Maka tips sehat perlu diperhatikan, sebagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk sehat. Maka Trio Imun, Trio Imun adalah sebuah produk yang dapat kita konsumsi di dalam bagaimana menjadikan Ramadan tersebut tidak hanya sarana menempa diri, membersihkan diri, menyucikan hati kita, tapi juga bagaimana fisik kita. Benar, kita tidak makan dan minum, tapi bukan berarti dilarang sepanjang malam. Enggak, dibolehkan pada waktunya. Bahkan disunnahkan untuk menyegerakan berbuka ketika udah waktunya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya itu menjelaskan bagaimana kebaikan ketika mereka ajjalul fitr, menyegerakan. Apa yang dikonsumsi? Nah, inilah kita latihan untuk mari kita konsumsi yang sehat-sehat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika juga sahur, kita mengkonsumsi yang sehat-sehat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada Trio Immuns, Daily Stroop, ada Asia Propolis, ada juga Red Coffee, dan juga ada HX Honey. Nah, ini contoh-contoh adalah yang bisa kita konsumsi dalam rangka bagaimana diberikan oleh Allah tips sehat selama bulan Ramadan ini. Ramadan adalah sarana kita untuk puasa imanan wahtisaban, ibadah sholat malam imanan wahtisaban, wabil khusus di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, layalil qadar, imanan wahtisaban. Dengan itu semoga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita yang nggak punya dosa? Siapa dari kita yang nggak punya dosa? Siapa dari kita yang nggak pernah melakukan kesalahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya kepada hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad, ngasih kesempatan gimana kita isi dengan baik, dengan isi dengan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatkan diri, sucikan hati dalam harmoni Ramadan bersama Armina Daily. Barakallahu fikum.